Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan pada malam hari ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perencanaan public relation di kedai Kampung Kopi. Nah, sebelum memulai presentasi pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidra Ali Hadi dengan NPM 52217111330. Nah, pada malam hari ini saya tidak sendiri untuk melakukan presentasi. Tentu saja saya dibantu oleh kedua rekan saya yang bernama Julfa Arkanafi dengan NPM 52217111086 dan Andrianus Elvis dengan NPM 52217111103. Oke, lanjut. Ini ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait mungkin kata pengantar. Yang bab pertama kami akan menjelaskan tentang latar belakang, bab 2 analisis permasalahan, bab 3 strategis, bab 4 taktik, bab 5 referensi, bab 6 lampiran, dan yang terakhir nanti ada kesimpulan. Baik, langsung saja. Untuk kata pengantar, kedai Kampung Kopi hadir di tengah persaingan ketat industri kopi di Indonesia dengan fokus pada kopi yang berkualitas tinggi dan memberdayakan masyarakat lokal. Merancang kampanye PR ini untuk meningkatkan visibilitas mereka dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan melalui strategi promosi digital, pengembangan produk, dan kemitraan dengan petani lokal. Sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pertumbuhan kedai. Langsung saja untuk bab satunya, latar belakang. Bab pertama, latar belakang. Nah, industri kopi di Indonesia telah berkembang pesat, terutama ini di kalangan generasi muda yang menjadikan bagian dari gaya hidup. Kedai Kampung Kopi hadir dengan konsep tradisional modern, menawarkan produk berkualitas dan tempat yang nyaman untuk berkumpul. Dalam menghadapi persaingan, kedai ini menyadari pentingnya strategi promosi efektif melalui kampanye public relation untuk membangun citra efektif, citra positif, dan menjalin hubungan dengan pelanggan, serta komunitas lokal dengan target pasar generasi muda dan pekerja kreatif. Kampung Kopi memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi utama melalui pendekatan yang strategis yang meliputi penelitian, perencanaan, dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan brand awareness dan menarik lebih banyak pelanggan. Untuk selanjutnya, untuk analisis permasalahan akan dijelaskan oleh rekan saya, Dianus Elvis. Kepada saudara kami persilakan. Analisis permasalahan, kedai Kampung Kopi beroperasi di lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dukungan pemerintah untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat dan kampanye bangga buatan Indonesia memberikan peluang ekspansi, tetapi tantangan regulasi terkait pengurangan plastik dan peningkatan upah minimum memerlukan adaptasi strategi. Dengan proyeksi pendapatan industri kopi mencapai 80 triliun pada tahun 2023, tantangan seperti kenaikan harga bahan baku dan inflasi mendorong perlunya strategi promosi seperti diskon dan kartu loyalitas tren gaya hidup milenial dan Gen Z, yang menjadikan kedai Kampung Kopi sebagai tempat bersosialisasi, memberikan peluang bagi Kampung Kopi untuk mendukung produk lokal dan berkelanjutan. Sementara pemanfaatan media sosial dan kemitraan dengan aplikasi pesan antar bersama dengan sistem pembayaran digital penting untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Kemudian ada analisis organisasi. Kedai Kampung Kopi berkomitmen untuk menyajikan kopi berkualitas tinggi dari petani lokal dengan tujuan mendukung keberlanjutan pertanian dan memberdayakan komunitas, serta mengedepankan nilai-nilai sosial dan lingkungan sebagai pembeda di pasar kopi yang kompetitif. Dalam merancang kampanye penulisan PR, penting bagi kedai ini untuk mengkomunikasikan visi sebagai tujuan utama bagi pencinta kopi serta misi menjalin hubungan baik dengan petani, sambil menonjolkan keunikan pelanggan
pengalaman pelanggan melalui pemasaran berbasis storytelling. Tingginya persaingan mengharuskan analisis pasar yang cepat, sedangkan keterlibatan karyawan yang terlatih menjadi kunci untuk memberikan layanan memuaskan dan menyampaikan pesan merek yang tepat. Selain itu, membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk komunitas, media, dan influencer, melalui partisipasi dalam acara lokal dan kolaborasi dapat meningkatkan visibilitas dan reputasi positif kedai, sehingga menciptakan dampak berkelanjutan di pasar kopi serta menjalin hubungan erat dengan pelanggan dan masyarakat. Kemudian ada analisis SWOT-nya. Kedai kampung kopi memiliki kekuatan seperti produk berkualitas dari biji kopi lokal terbaik dan konsep unik yang menggabungkan suasana tradisional modern, serta harga terjangkau dan jaringan cabang yang luas dan aktif di media sosial untuk menjangkau target pasar. Namun kelemahan yang dihadapi termasuk kapasitas tempat yang terbatas, brand awareness yang belum maksimal, dan ketergantungan pada wilayah perkotaan yang membatasi jangkauan ke daerah pinggiran. Di sisi lain, peluang muncul dari tren konsumsi lokal, kopi lokal yang meningkat, digitalisasi melalui platform pesan antar, kolaborasi dengan influencer, dan minat terhadap keberlanjutan yang dapat meningkatkan nilai tambah produk. Sementara itu, ancaman yang harus diwaspadai mencakup persaingan ketat dari kedai kopi baru, kenaikan harga bahan baku, perubahan perilaku konsumen akibat inflasi, dan reputasi online yang rentan terhadap ulasan negatif, yang semua ini memerlukan strategi adaptif untuk mempertahankan daya saing di pasar. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Julfa Arkan. Kepada saudara kami persilakan. Baik, sini saya akan menjelaskan analisis 7P. Kedai kampung kopi menyajikan kopi Nusantara berkualitas tinggi, seperti kopi tubruk klasik dan es kopi gula aren, serta camilan khas Indonesia seperti pisang goreng dengan harga terjangkau antara 15.000 hingga 25.000. Menarik bagi generasi milenial dan Gen Z melalui promo, diskon, dan paket banding. Berlokasi strategis di pusat kota dengan interior Instagramable yang mengusung nuansa tradisional modern. Kedai ini juga menawarkan layanan pesan antar melalui aplikasi seperti GoFood dan GrabFood. Promosi aktif dilakukan di media sosial dengan storytelling tentang kopi lokal dan berkolaborasi dengan influencer, serta mengadakan event seperti festival kopi. Karyawan dilatih untuk memberikan pelayanan ramah dan mengenakan seragam tradisional. Sementara proses penyajian efisien menggunakan mesin espresso modern. Bukti fisik kedai mencakup dekorasi tradisional yang menciptakan suasana nostalgia, kemasan ramah lingkungan, dan branding visual yang konsisten, memperkuat identitas kedai kampung kopi. Kemudian analisis publik. Kedai kampung kopi melibatkan berbagai publik dalam operasionalnya, termasuk publik internal yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan pemilik yang berperan penting dalam menyampaikan visi dan menciptakan suasana kerja positif, serta publik eksternal yang mencakup pelanggan, calon pelanggan, media, dan masyarakat umum, yang menjadi audiens utama kampanye PR dan menentukan pemahaman tentang kebutuhan mereka. Selain itu, hubungan yang baik dengan pemerintah dan otoritas regulasi sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan industri kopi dan mendapatkan dukungan dalam pengembangan usaha. Memahami dinamika industri dan posisi pesaing juga krusial untuk strategi komunikasi, karena analisis pesaing memberikan wawasan tentang tren pasar dan
praktik terbaik yang dapat membantu dalam mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Terakhir, membangun hubungan kuat dengan mitra dan kolaborator seperti pemasok dan distributor akan memperkuat ekosistem bisnis dan mendukung pencapaian tujuan bersama, meningkatkan daya saing kedai kampung kopi. Bab ketiga, strategi goals dan objektif. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness kedai kampung kopi sebagai pilihan utama bagi generasi muda yang ingin nongkrong dan menikmati kopi Nusantara dengan mengedepankan informasi tentang keunggulan kedai seperti biji kopi lokal berkualitas dan konsep tradisional modern yang mendukung keberlanjutan serta mengajak konsumen mencoba menu dan melalui promosi menarik mengingatkan mereka akan suasana hangat dan nyaman yang ditawarkan kedai. Strategi komunikasi efektif. Kampanye ini akan memilih pesan yang menggunakan gaya komunikasi sangat diingat seperti ngopi sambil bernostalgia, cuma di kampung kopi, serta fokus pada platform digital yang digunakan audiens seperti Instagram untuk foto estetik, TikTok untuk video kreatif, dan Twitter untuk diskusi ringan. Sambil mengintegrasikan promosi dengan aplikasi pesan antar seperti GoFood dan GrabFood. Di samping itu, kami akan membuat konten promosi yang relevan dengan momen tertentu, seperti diskon di Hari Kopi Internasional, mengangkat isu keberlanjutan melalui pengguna kemasan ramah lingkungan, dan menggunakan desain visual estetik yang mencerminkan nuansa kedai dengan kombinasi warna tradisional serta konten visual yang menceritakan perjalanan kopi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Arkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrianus Elvis terkait strategi. Strategi komunikasi proaktif. Ini akan melibatkan aksi proaktif dalam berkomunikasi dengan audiens melalui interaksi langsung, memanfaatkan platform media sosial dan untuk storytelling tentang proses pembuatan kopi, menaruhkan promosi dan program loyalitas untuk meningkatkan penjualan dan kunjungan, serta mengorganisir event offline seperti festival kopi dan live musik bertema tradisional untuk memperkuat hubungan merek dengan pelanggan dan menciptakan pengalaman positif. Terus ada strategi komunikasi reaktif. Strategi reaktif ini mencakup tindakan responsif terhadap umpan balik pelanggan dan perubahan pasar, seperti memberi tanggapan cepat dan solutif terhadap keluhan di media sosial, mengelola reputasi merek dengan transparansi, serta beradaptasi dengan tren pasar melalui peluncuran varian menu baru dan fokus pada pengembangan produk dengan margin keuntungan tinggi saat terjadi fluktuasi harga bahan baku untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan mempertahankan reputasi positif. Baik, terima kasih kepada Saudara Andrianus Elvis. Nah, selanjutnya ada bab 4, ini ada bagian di taktik. Nah, pada bagian taktik ini ada beberapa poin yang kami ambil. Yang pertama ada peningkatan promosi digital, evaluasi, perencanaan strategis, dan strategi jangka panjang. Nah, untuk peningkatan promosi digital, kedai kampung kopi akan meningkatkan kehadirannya di media sosial melalui konten berkualitas tinggi, termasuk foto produk dan video behind the scenes, serta memanfaatkan iklan berbayar yang ditargetkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menarik pelanggan baru berdasarkan demografi dan minat terkait kopi. Nah, pada bagian rencana strategis, kedai kampung kopi akan mengembangkan program loyalitas untuk memberikan poin untuk diskon atau produk gratis
Nah, serta mengadakan event khusus seperti sesi cuping, kopi, dan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan menciptakan buzz di komunikasi. Nah, untuk strategi jangka panjang, kedai kampung kopi akan fokus pada pengembangan produk dengan menciptakan varian kopi yang baru dan yang mengikuti tren pasar dan tetap menjaga kualitas tinggi sambil membangun kemitraan yang kuat dengan petani lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan serta memberikan pelatihan tentang praktik petani yang baik untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk. Nah, pada bagian evaluasi, kedai kampung kopi akan fokus pada pengembangan produk dengan menciptakan varian kopi yang baru, mengikuti perasaan dan tetap menjaga kualitas tinggi lagi, sambil mengembangkan kemitraan kuat dengan petani lokal dan yang berkelanjutan, serta memberikan pelatihan tentang praktik petani yang lebih baik untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk yang baik. Nah, untuk bab 5 di bagian referensi, pada bagian referensi ini ada realisasi visual dan brainstorming. Nah, untuk realisasi visual, untuk merealisasikan visual kampanye ini kedai kampung kopi, tahapan yang dilakukan meliputi pembuatan mind map, mood board, desain elemen visual, pembuatan postingan di media sosial dengan caption dan hashtag menarik, penyusunan jadwal konten, serta grafik metrik untuk mengukur keberhasilan kampanye. Nah, untuk bagian brainstorming atau pemikiran kolektif, kampanye penulisan PR dalam kedai kampung kopi bertujuan meningkatkan kesadaran merek dan yang menarik lebih banyak pelanggan dengan menyasar mahasiswa, influencer, pekerja, serta pencinta kopi melalui tema unik, acara khusus, promosi di media sosial, konten blog and visual, serta evaluasi berkala untuk menyesuaikan strategi. Nah, untuk bab 6 sendiri di sini ada lampiran, kita lampirkan beberapa lokasi yang ada di kedai kampung kopi, ini lokasi utamanya. Ini bagian tampak di area parkir. Nah, di sini ada bagian di lokasi, lokasi di tampak depannya, tampak samping, dan di sini ada surat perjanjian, ada press release, ada pitch letter, dan di sini kita udah membuat mind mapping, terus mood board, terus dan ini ada beberapa contoh postingan di sosial media kayak promo spesial gitu yang akan kami buat ya. Terus ada bagian contoh postingan sosial ya, masih di contoh ini. Terus di sini ada jadwal konten di mana kita menjadwalkan beberapa konten. Nah, di sini jadwal konten pada tanggal 10 Januari itu jenis konten itu seperti artikel blog, deskripsi konten seperti kampung kopi adalah kampung kita. Untuk saluran distribusinya itu di blog kedai kopi. Terus pada tanggal 15 Januari kita menjadwalkan konten tentang postingan di media sosial. Nah, deskripsi kontennya itu seperti foto produk baru dengan caption yang menarik. Dan yang ketiga saluran distribusinya itu di Instagram dan di TikTok. Nah, pada tanggal 20 Januari kita rencananya ingin membuat konten berupa video. Deskripsinya itu kayak proses pembuatan kopi lokal, terus saluran distribusinya itu di TikTok dan di Instagram. Nah, pada tanggal 25 Januari itu jenis kontennya seperti acara khusus gitu, kayak workshop pembuatan kopi untuk pelanggan. Itu saluran distribusinya itu offline atau bisa di sosial media juga. Kita share di sosial media. Nah, untuk tanggal 30 Januari ulasan pelanggan, jenis konten itu kayak ulasan pelanggan seperti ulasan pelanggan terkait kedai kampung kopi. Deskripsinya itu tuh mengumpulkan dan memposting testimoni pelanggan, bagaimana mereka merasakan suasana kedai kopi dan selain sebagainya. Saluran distribusinya itu di blog dan di media sosial. Oke, selanjutnya
Nah, di sini ada gravimetrik. Kami menggunakan gravimetrik untuk mengukur keberhasilan konten yang kami buat. Selanjutnya ini bagian kesimpulan dan penutup. Nah, untuk bagian kesimpulannya sendiri, Kedai Kampung Kompi ini yang menggabungkan elemen tradisional dan modern dengan produk yang berkualitas tinggi, perlu menerapkan strategi promosi efektif untuk meningkatkan brand awareness dan loyalitas pelanggan, serta menghadapi tantangan dari persaingan ketat dan fluktuasi harga bahan baku sambil terus beradaptasi dengan dinamika pasar dan kebutuhan konsumen. Nah, mungkin sampai di sini presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.